Aku bertemu dengan satu sosok dan aku mempercayai itu Tuhan. Aku memang tidak bisa melihat wajahnya karena itu terlalu bercahaya. Aku melihat dia memakai jubah dengan selempang warna merah. Apakah Anda pernah mengalaminya? Mari. Shalom teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Tessa Magdalena Borusinamara dari kelompok 22 EJ Angkatan ke-8. Pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk men-sharingkan betapa Tuhan berkarya dalam hidup saya. Masuk dalam komunitas EJ tidak pernah terpikirkan olehku sebelumnya. Awal mulanya itu ketemu sama Deo itu sekarang satu kamar aku. Dia ngajak ikut EJ. Ada penolakan sih sebenarnya dan ada pertanyaan, EJ itu apa? Tapi akhirnya aku memutuskan untuk ikut EJ. Perubahan yang aku rasakan lebih merendahkan hati lagi, pengetahuan yang baru lagi. Oke, aku mau sharing sesuatu. Satu hal yang ingin aku sharingkan terkait iman adalah aku memang Katolik dari kecil, tapi aku belum mengenal Katolik itu sebenarnya bagaimana. Boleh dibilang hanya Katolik KTP. Hal yang membuatku merasa sangat diselamatkan oleh uluran tangan Tuhan itu adalah ketika masa-masa suram yang terjadi di dalam hidupku. Aku kurang dekat dengan mamaku dan aku orangnya yang introvert sebenarnya. Ekstrovert tapi jadi introvert karena lingkungan. Aku yang berasal dari keluarga yang tidak dekat dengan mama. Bukan berarti keluarganya itu broken home ya, tapi akunya sendiri yang tidak dekat dengan mamaku. Aku menjadi perempuan yang pemberontak dan kurang bergaul dengan sesama perempuan, lebih akrab dengan laki-laki. Tapi suatu hari ada kerinduan di hatiku. Aku yang sudah capek dengan kehidupan seperti itu, aku rindu dan aku capek. Aku ketemu sama satu kawanku perempuan, dia juga mengalami masalah yang sama. Kita memutuskan untuk ke gereja. Awalnya ke gereja ini adalah GKPB, yaitu karismatik. Awalnya kami ke sana itu hanya untuk menggunakan wifi gereja, tidak ada sama sekali niat untuk lebih dekat lagi. Tapi lambat laun kami diajak untuk ikut dalam komunitas mereka. Awalnya ya udah iseng-iseng aja ikut. Di suatu hari pas datang hujan, aku masih ingat banget. Aku menceritakan semua yang ada penat di hatiku sama abang rohaniku. Tiba-tiba dia bilang, kamu adalah pemenang, kamu biji mata Tuhan. Jangan pernah merasa bahwa kamu adalah anak buangan. Tidak, kamu layak untuk mendapatkan berkat Tuhan. Pada saat itu aku mengalami pertandingan iman. Di dalam keadaan aku sadar atau tidak sadar, aku berlari dan aku berlari seperti berada di satu ruangan yang gelap dan aku tidak tahu arahnya kemana. Dan aku berlari, aku melihat satu cahaya. Pada saat itu, aku berlari mengejar cahayanya dalam keadaan lelah. Mungkin tidak tahu apa yang terjadi. Aku bertemu dengan satu sosok dan aku mempercayai itu Tuhan. Aku memang tidak bisa melihat wajahnya karena itu terlalu bercahaya. Aku melihat dia memakai jubah dengan selempang warna merah. Dia menyentuh kepalaku
dan dia bilang, "Selamat datang." Itu momen yang membuatku, badanku memang capek, seluruhnya terasa dingin, tapi hatiku hangat. Pada saat itu aku memberontak lagi dalam hati, aku bertanya-tanya lagi sama Tuhan. Pada saat itu aku merasakan pertemuannya lagi, pertemuan yang membuatku itu rasanya seperti aku anak yang penuh dengan baju-baju kusam, rambut seperti rambut yang tidak pernah keramas, bagaimana anak-anak yang sama sekali tidak terurus, dan di badanku ini penuh dengan beban-beban seperti plastik-plastik sampah. Pada saat itu, di dalam ketika aku berdoa, aku merasakan momen itu lagi. Dia datang dan dia bilang, "Kita ambil lagi plastik-plastik sampah ini, aku akan mengganti yang lebih baik." Dia tidak hanya mengambil plastiknya, tapi dia juga mengganti bajuku dan memberikan jubah untukku. Saatnya Tuhan menangkap kami kembali. Pada saat itu, seiring berjalannya waktu, kami akhirnya Tuhan pulihkan. Aku teringat dengan satu firman Yohanes 14 ayat 15 kalau tidak salah. "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Mungkin pada saat ini aku belum bisa melakukan sepenuhnya, tapi aku masih dalam proses dan aku butuh berkat Tuhan untuk melakukan itu. Tiba saatnya aku datang ke Tangerang. Proses perjalanan aku ke Tangerang, aku juga tidak terlepas dari berkat Tuhan dan campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam hidupku. Aku kembali ke Tangerang. Tiba di Tangerang, aku tidak langsung kembali ke Katolik, tapi aku masih tetap di karismatik. Tapi ada sesuatu hal yang membuatku ingin datang ke gereja. Aku tidak tahu apa yang membuatku menarik atau tertarik, tapi aku putuskan aku datang. Dan aku ikut dengan komunitas, yaitu komunitas EJ. Kelompok 22 kita saling support satu sama lain. Kita punya fasilitator yang betul-betul membackup kita masing-masing. Dan keseruan yang lain, kita baksos, kita kumpul dengan kelompok-kelompok yang lain dan kita bersukacita sama-sama. 23 tahun umurku, 23 tahun aku memakai KTP dengan agama Katolik. Tetapi di 23 tahun itu juga belumlah aku sepenuhnya mencintai yang sangat kita hormati, yaitu Bunda Maria. Pada saat di EJ, tepatnya Seven Last Word, aku belajar tentang peran seorang ibu yang luar biasa, yaitu Bunda Maria. Itu juga tidak terlepas berkat doa dari Bunda Maria sendiri. Di situ aku merasakan betapa bahagianya aku menjadi seorang anak. Aku punya Tuhan yang luar biasa dan aku punya Bunda Maria yang selalu mendoakan aku. Itu satu hal yang luar biasa dalam hidupku, bahwa Bunda Maria itu adalah bunda yang sangat baik hati untuk ketaatannya, kerelaan hatinya, dan dengan segala hal yang sudah dia lewati sehingga dia bisa menjadi pengikut Kristus yang dengan imanku yang sedikit, percikan api yang sedikit, aku ingin menjadi pengikut Kristus yang setia. Aku tidak punya apapun di dunia, yang ku punya hanya diriku, dan itu pun belum tentu milikku. Tapi mulai dari situ aku berusaha untuk bisa tidak membalas, karena apapun aku tidak mampu membalas berkat Tuhan dalam hidupku. Satu hal yang bisa aku lakukan dalam hidup adalah dengan menyerahkan seluruh hidupku. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Izinkan aku menjadi perpanjangan tangan Tuhan dan menjadi berkat dimanapun juga, sebab Engkau sudah terlebih dahulu memberkati. Jadi mau jadi FAS? Mau. Hah? Mau. Udah daftar mau jadi FAS? Sudah daftar jadi FAS? Sudah. Oke. Selamat melayani.
Siap. Berangkat sore, hari Sabtu sore, pulangnya Senin pagi. Masuk dalam komunitas TJ itu tidak pernah terlintas olehku sebelumnya. Aku orang yang susah tidur. Maaf guys, ada kebetulan lewat guys. Oke. Kamu mengalami terlalu dapat kameranya.